Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mempunyai kesempatan untuk menjelaskan bagaimana cara untuk memperbaiki shockbreaker khususnya buat mobil Avanza, nggih. Karena banyak teman-teman kita yang selalu bertanya bagaimana cara untuk perbaikan shockbreaker Avanza. Nah, kebetulan hari ini kita mempunyai materi atau kebetulan ada perbaikan shockbreaker Avanza, yang mana sebelum kita perbaikan kita akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri shockbreaker yang mati atau sudah bermasalah, nggih. Nah, sebelum kita bongkar seperti ini, nggih bos, nggih, kita melakukan test drive tadi. Itu sudah terasa bunyi di bagian shockbreaker itu bunyi gluduk-gluduk, nggih. Nah, setelah kita bongkar ternyata ketika kita cek ternyata shockbreakernya benar-benar mati. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Untuk mengetahui ciri-ciri shockbreaker mati, maka coba didekatkan, mas. Nah, ciri-cirinya seperti ini, bos. Ketika ditekan ke bawah itu normal, nggih. Nah, seperti ini normal, ke bawahnya normal. Nah, untuk ke atasnya itu tidak mau atau keras. Nah, itu ciri-cirinya shockbreaker yang sudah mati. Oke, mungkin dari situ teman-teman sudah paham, ya. Nah, bagaimana untuk proses perbaikannya? Untuk itu simak video ini sampai selesai. Oke? Oke, lanjut kita ke cara untuk membuka kulingannya, bos, ya. Karena ini masih bisa dibuka secara manual. Sebelum kita membukanya, kita sediakan alat untuk membukanya. Nah, seperti ini kita buat dari bahan-bahan bekas, ya. Yang penting buat bukanya itu bisa, ya. Nah, kita menggunakan alat ini, bos. Nah, caranya kita buka kulingannya ini. Oke, karena ini sudah selesai, dan pastikan untuk cara buka kelingannya itu harus lebih besar dari tutup kipnya ini, bos, ya. Harus lebih besar, jadi nanti kita masangnya juga enak dan tidak merusak sealnya yang ada di shockbreaker ini, ya. Nah, kita langsung buka biar mengetahui apa penyebab shockbreaker ini mati. Maka kita akan langsung menunjukkan pada teman-teman semuanya, nggih. Nah, kita keluarkan dulu. Kita tarik dulu asnya sampai ke atas. Nah, ini, bos, yang menyebabkan shockbreaker ini mati, nggih. Jadi stoppernya yang ada di tengah as shocknya ini sudah pada hancur, dan serbuk-serbuk yang hancur ini menutupi semua klep-klep yang ada pada sistem suspensi di bagian klep yang ada di as shocknya dan juga di bagian bumbungan tengah ini, bos, ya. Nah, di dalam sini pastikan teman-teman untuk memperbaikinya, maka kita harus membuka semua komponen klep-klep yang ada di bumbungan maupun di as shocknya ini harus dibuka dan kita bersihkan seperti itu, bos, ya. Oke, kita akan membersihkan dulu dan nanti kita akan menjelaskan lagi bagaimana cara dalam pengisian olinya, bahkan sampai proses sempurnanya, nggih. Oke, karena ini sebagian sudah kita bersihkan, bos, nggih. Di sini yang perlu kita jelaskan, karena di sini sifatnya sangat penting dan ini penentu enak tidaknya shockbreaker yang kita perbaiki, bos, nggih. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagian-bagian yang tadi sempat buntu dari klep-klep
stopper yang sudah hancur seperti ini bosku ya. Nah, caranya kita buka dulu klep yang di bagian asoknya. Kita buka seperti ini nggih. Nah, di sini kita boleh bersihkan dengan air boleh teman-teman nggih. Pakai tisu boleh, silahkan. Nah, kita pastikan bukanya itu jangan sampai merubah aturan-aturan yang sudah dari pabrikan ya. Terutama bagi teman-teman pemula yang ingin memperbaiki shock breakernya sendiri ketika ada masalah. Nah, pastikan urutannya tidak berubah bos ya. Nah, seperti ini kita langsung aja bersihkan satu persatu komponennya ya dengan tisu boleh. Nah, pastikan benar-benar bersih. Setelah itu baru kita satu persatu ambil komponennya, kita bersihkan langsung nggih, dan langsung kita rangkai biar cepet nggih. Nah, kemudian satunya juga. Nah, di sini jangan sampai lupa atau ketinggalan untuk klep yang kecil ini. Nah, pastikan ini benar-benar bersih. Nah, setelah bersih baru kita pasang seperti ini. Nah, kita pasang satu persatu, jangan sampai terbalik nggih bos. Nah, seperti ini. Kemudian di sini. Nah, di sini bagian pokoknya bos nggih. Biasanya shock breaker mati karena di sini buntu semuanya. Ini tadi sempat dibersihkan sama teman-teman kita nggih. Jadi ini kita bersihkan lagi sebagai contoh biar teman-teman mengerti. Nah, di sini yang lubang-lubang ini pastikan benar-benar tidak buntu bos ya, dan sudah bersih dari klep-klep yang sudah hancur tadi. Dan kebetulan ini sudah bersih. Kita langsung pasang aja. Kemudian urut-urutannya juga sama. Dan mohon maaf nggih teman-teman, mungkin di durasi penjelasan ini sangat panjang karena ini yang sangat penting. Karena ini yang bagian penentu enak tidaknya shock breaker yang kita perbaiki bos. Nah, masukkan semuanya benar-benar bersih dan pas. Kemudian kita kerasin lagi dan dikunci lagi. Pastikan keras bos ya. Nah, sudah keras seperti ini. Nah, untuk bagian asnya sudah selesai. Kita beralih di bagian klep yang ada di bumbungannya. Nah, kita buka dulu bos seperti ini bos. Kemudian ini kita buka juga komponen yang di dalam. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman ragu silakan dibalik seperti ini nggih. Pokoknya intinya jangan sampai berubah. Terutama bagi teman-teman yang pemula nggih. Nah, sudah selesai seperti ini. Kemudian kita ambil lagi satu-satu. Kita bersihkan seperti ini. Pastikan benar-benar bersih. Nah, kalau sudah bersih seperti ini. Nah, ini juga bos penentu utama ya. Di bagian lubang-lubang ini jangan sampai buntu. Kemudian kita langsung pasang seperti ini. Kemudian klep-klepnya ini juga jangan sampai terbalik atau sampai kurang. Nah, kalau sudah pas seperti ini baru kita masukkan. Nah, boleh masukkannya langsung bos ya, langsung ke bumbungannya seperti ini. Nah, terus kita pukul-pukul boleh. Nah, kalau sudah rapat seperti ini coba dites bos. Klep bagian tengahnya ini, pastikan ditekan-tekan ya. Kalau itu mainnya segini enak, pasti hasil perbaikan kita untuk klep bumbungan pasti enak.
kita buktikan untuk mengetahui bagaimana penataan klep yang benar. Kita tes ke air dulu. Oke. Nah, caranya kita isi seperti ini, Bos. Nah, kalau diisi air seperti ini, kemudian air tidak langsung turun, itu dipastikan benar. Kemudian kalau pakai tekanan dari as shocknya seperti ini, nah maka air akan tetap mengisi di bagian tengahnya, nggih. Nah, seperti ini, Bos. Ketika ditekan tetap ngisi, jadi tidak kosong. Itu berarti sudah klep yang kita perbaiki sudah benar. Oke, karena ini sudah selesai, maka kita tinggal pengisian untuk oli shocknya. Bagaimana cara untuk mengisi oli shock yang baik dan benar? Untuk itu simak video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke pengisian olinya, nggih. Pastikan untuk rumah hubungan komponen ini juga dibersihkan. Kemudian kita masukkan untuk bumbungan dalamnya. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa sebelum memasukkan asnya, pastikan asnya juga ada pengganti stopper yang pecah tadi, Bos, ya. Kita sudah buatkan untuk stoppernya. Nggak usah tebel-tebel, cukup segini, Bos, ya. Dan ini terbuat dari teflon yang mayoritas PE, itu plastik, jadi tidak mudah pecah. Nah, setelah ini sudah selesai, Bos, kemudian kita pengisian olinya. Nah, seperti ini. Monggo di dekatan, Mas. Cara mengisi olinya seperti ini, nggih, karena ini juga banyak yang bertanya masih. Nah, pastikan bumbungan yang dalam kita isi dulu sampai benar-benar penuh. Nah, setelah penuh seperti itu, baru masukkan as shocknya. Kemudian kita tekan sampai mentok ke bawah. Nah, setelah mentok seperti ini, kita pastikan samping-samping bumbungan dalamnya itu juga terisi, nggih. Sebatas tingginya bumbungan dalam. Nah, lebih sedikit gini, dikurangi aja, Bos, nggih. Kita paskan aja. Nah, pastikan benar-benar pas supaya nanti hasilnya enak. Nah, setelah sudah masuk seperti ini, kita masukkan komponen yang lain, ya. Nah, kita tarik ke atas dulu. Nah, kita pastikan tariknya mentok ke atas, nggih. Nah, setelah mentok seperti ini, baru kita masukkan untuk sil-silnya. Kemudian ring kipnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah masuk semuanya, ini siap untuk kita keling. Caranya kita kancing dulu, Bos, nggih. Bagian sisi-sisinya. Nah, kalau sudah ngancing seperti ini, pastikan sebelum mengeling total, pastikan as shocknya posisi ada di atas. Kemudian kita baru melakukan pengelingan merata, nggih. Nah, seperti ini hasilnya, Bos, nggih. Kurang lebih seperti ini. Kalau selesai seperti ini, untuk mengecek hasil kelingan kita itu ada kebocoran apa tidak, boleh dipakai air, Bos, nggih. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan. Pastikan air itu tidak ada gelembung-gelembung, Bos, nggih. Nah,
Kalau sudah ditekan tidak ada gelembung seperti ini, kita bisa memastikan kalau hasil perbaikan kita itu benar-benar vakum. Oke, kita tes dulu untuk suspensinya. Nah, cara ngecek untuk suspensinya itu enak apa enggak seperti ini, bos. Caranya kita naikkan asnya ke atas, baru kita tekan, hentak-hentakan, ya. Nah, kalau seperti ini sudah senyap, maka hasilnya bisa dikatakan mantap. Oke, bosku, seperti ini, ya. Tutorial bagaimana cara memperbaiki khususnya shockbreaker punya mobil Avanza yang mati seperti ini. Maka saran kami, silakan lakukan seperti cara yang kita upload untuk hari ini. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.